pelaku pemalsuan materai yang merugikan negara bernilai miliaran rupiah, diringkus Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Keempat pelaku tersebut berinisial AA usia 35 tahun, I 40 tahun, ED 31 tahun dan YA alias W 54 tahun. Mereka mempunyai peran berbeda dengan kejahatan pemalsuan ini. Dari hasil interogasi, diketahui AA menjual materai sejak Mei tahun 2023 seharga Rp200.000 per lembar berisi 50 keping, atau jauh di bawah harga resmi. Materai itu ia dapatkan dari tersangka I, yang kemudian ditelusuri membeli dari ED, dan akhirnya ke pelaku utama YA alias W, ungkap Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasa Tobing. Dijelaskan Kapolres, pelaku YA merupakan otak pemalsuan yang memproduksi materai dengan peralatan cetak menyerupai asli. Ia mencetak hingga 5 rim materai dengan harga jual Rp5 juta per rim, dan ongkos produksi Rp2 juta. Pelaku dicinduk di perumahan Grand Vista Cikarang, Bekasi, pada Senin tanggal 10 Juni tahun 2025. Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber unit 3 kriminal khusus Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menemukan indikasi penjualan materai palsu yang akan dikirim ke Tanjung Priok pada Sabtu 24 Mei. Polisi lalu menangkap tersangka AA di Bojonggede, Bekasi, pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Dalam totalnya, polisi menyita 2.463 lembar materai palsu, dengan jumlah 123.150 keping, dengan nilai Rp1,2 miliar. Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan pemalsuan dokumen negara yang merugikan keuangan dan kredibilitas kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku ini berjumlah Rp1.174.500.000. Perbuatan para pelaku dijerat pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan pasal 253 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta. Sementara Kapolres juga mengungkapkan kasus peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah warung di Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat pagi tanggal 13 Juni 6 pukul 5 waktu Indonesia Barat. MY pria berusia 32 tahun pelaku penusukan kepada korban A berusia 39 tahun yang masih merupakan rekan nelayan. Pelaku menusuk pada bagian tenggorokan korban dan pinggang dengan badik, hingga korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Lebih jelasnya Kapolres mengungkapkan. Pada saat itu tersangka MY bertemu dengan korban, kemudian terjadi adu mulut terkait dengan permasalahan sebelumnya, yaitu terkait dengan asmara. Jadi mantan kekasih tersangka ini adalah sekarang saat ini menjalin asmara dengan korban. Setelah adu mulut, kemudian tersangka MY kembali ke kapal yang sandar di dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan mengambil badik, di mana badik tersebut diselipkan di pinggang tersangka MY. Kemudian korban terjadi adu mulut, dan kemudian tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam sehingga korban terjatuh dan kemudian melakukan penusukan terhadap tenggorokan almarhum korban. Motif pembunuhan karena asmara, korban ada hubungan dengan mantan kekasih pelaku. Pelaku juga merupakan residivis yang sudah pernah melakukan pidana 2 kali. MY ditangkap kurang dari 24 jam oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek Sunda Kelapa. Namun saat diamankan pelaku sempat melakukan perlawanan kepada petugas, dan petugas hingga melakukan tindakan terukur kepada pelaku. Pelaku MY diancam dengan pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP, dengan ancaman minimal 15 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta Utara, Yon Fakta Expos TV mengabarkan.